92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bersama kembali ya di program Pelangi Kasih. Tanpa terasa ya, kita sudah menjalani setengah tahun di tahun 2024. Hari ini mengawali minggu yang baru, 10 Juni 2024. Ini bertepatan dengan Hari Media Sosial dan Hari Es Teh Nasional. Aduh, es teh aja diperingati begitu ya. Pas lagi lelah-lelahnya nih. Iya, betul. Lagi panas. Menyegarkan ya. Dan seperti biasanya setiap hari Senin ada rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Dan bagi Sobat Maestro yang mungkin ya ada topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925, atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama. Nah, suaranya sudah terdengarnya ya bersama Ibu Sarah hari ini dari salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Sehat selalu Ibu Sarah, apa kabar? Baik Mas Ari, ini sedikit tenggorokan agak bermasalah ya, jadi agak sedikit batuk. Oke. Tapi so far is okay. Kita tidak membahas mengenai media sosial dan es teh, tapi ini relate banget ya. Mungkin juga Sobat Maestro termasuk saya ini ya, beberapa bulan ini kayaknya aduh Tuhan, peluk aku sejenak, aku capek gitu. Ibu Sarah, ini kenapa kepikiran hal ini, Bu? Apakah memang ini sengaja buat saya, Bu? Wah, senang sekali ya hari ini Sobat Maestro kita bisa ketemu lagi ya. Kemarin Ari sempat cuti sejenak ya. Mungkin juga karena kelelahan, itu salah satunya ya Mas Ari ya. Tapi kemarin juga ini kok kemarin sempat kita ngobrolin tentang apa yang Ibu Sarah sampaikan, overthinking ya. Jadi kayak nyambung juga ya, karena kebanyakan overthinking jadi capek nih. Jadi capek, betul Mas Ari ya. Kenapa saya pengen bahas mengenai topik yang Tuhan aku capek? Karena saya beberapa minggu yang lalu ngalamin hal yang sama gitu ya. Okay. Saya juga teriak sama Tuhan, rasanya kok capek banget gitu loh. Terus udah capek gitu rasanya udah malas mau ngapa-ngapain gitu ya. Tapi bersyukur diizinkan Tuhan ngalamin kelelahan dan sampai akhirnya bisa pulih kembali dan hari ini bisa siaran kembali gitu loh Mas Ari. Dan saya pikir pada waktu saya mempersiapkan bahan ini, mungkin bukan saya aja yang capek dan lelah, tapi mungkin juga Sobat Maestro di rumah sedang mengalami hal yang sama, atau di kantor mengalami hal yang sama. Ya, mungkin di kantor rekan-rekan yang sedang bekerja, aduh Tuhan capek, kayaknya kerjaan gak habis-habis, target makin hari makin besar, sementara penghasilan pas-pasan gitu ya, pas akhir bulan habis gitu ya, masih mending. Kadang-kadang betul. Baru 2 minggu sudah habis gitu ya. Ada lagi mungkin istri yang hari ini merasakan kecapean ya, capek sekali jadi seorang ibu. Cucian gak pernah habis, setrikaan gak pernah habis. Rasanya hari-hari ini membosankan. Ya, yang ada cuman dari dapur, sumur, kamar gitu ya. Bolak-balik, kayaknya kok hidup tuh gak indah banget gitu ya. Ada juga anak-anak yang capek, yang ngerasa aduh capek banget ngadepin mami papi yang kok kayaknya nggak pernah bisa ngertiin aku gitu ya, yang cuman bisa nuntut gimana jadi juara, harus nilainya bagus gitu kan. Padahal ada masanya aku nih pengen gitu jadi diri sendiri yang mungkin nggak selamanya nilainya bagus gitu ya. Jadi sebenarnya banyak alasan untuk orang merasakan sebuah kelelahan. Nah, dalam bahasa konseling biasanya kita sebut kelelahan ini namanya burnout ya. Di burnout ini, nah menurut Kamus American Psychology Association, dia bilang burnout itu adalah kelelahan secara fisik, emosional atau mental yang disertai penurunan motivasi, kinerja, dan munculnya sikap negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu Mas Ari. Jadi ketika kita merasa lelah, itulah yang disebut dengan burnout ya. Kita rasa capek hari-hari ini, rasanya kita males ngapa-ngapain, kita rasanya pengen diam atau pengen tidur, tapi tidur juga gak bisa.
itulah yang disebut dengan burnout ya. Oke. Nah, kalau capek ini kan ada banyak orang mengatakan kalau capek fisik kan udah tinggal berhenti tidur, Bu, gitu ya. Betul, besok pagi segar ya. Besok paginya segar. Tapi ini capek yang seperti apa nih yang akan dibahas hari ini nih? Kalau kerja ada kemarin ada seorang motivator mengatakan lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja gitu, Bu. Ya, kerjaan lebih capek lagi ya, capek hati kata orang Sunda ya. Oke. Nah, Mas Ari sebenarnya mengenai burnout ini atau kelelahan ini bisa mencakup banyak hal ya. Yang tadi yang pertama fisik ya. Fisik, ya. Karena kita kerja nggak itu ya, akhirnya kita kelelahan secara fisik. Oke. Yang kedua adalah kelelahan secara mental. Nah, ini yang seringkali tidak disadari. Yes. Kalau fisik itu lebih cepat merespon ketika kita kurang tidur, ketika kita lelah olahraga, capek badan ini terasa kan, pegelnya, lelahnya kerasa. Tapi di mental, ini yang seringkali orang tidak terlalu merasakan dan tidak terlalu merasa aware. Yeah. Sehingga seperti bom atom, tahu-tahu kita menjadi meledak gitu ya. Kita ngerasa kenapa kita menjadi seorang pribadi yang nggak bisa mengontrol emosi gitu loh. Seorang Mas Ari yang sabar mendadak kenapa jadi menyebalkan gitu loh. Menjadi orang yang sensitif, menjadi orang yang mudah marah. Coba seberapa banyak di sini para istri yang bingung ngelihat suaminya nggak ada hujan, nggak ada badai, pulang-pulangnya ambek-ambekan gitu, marah-marah gitu loh. Yang istrinya bilang, kenapa sih gitu loh, marahnya tuh kenapa gitu loh. Yang nggak ada masalah yang gimana, kenapa kamu mesti marah gitu kan. Nah ternyata itu udah menjadi burnout, sesuatu yang terbakar gitu, sesuatu yang sudah keluar dari ambang batas. Nah itulah yang tanpa kita sadari di area mental. Dan ini juga sama akan berhubungan juga ketika dengan rohani, sisi rohani. Kita bisa kelelahan secara rohani, di mana kita sibuk pelayanan dari hari Senin sampai hari Minggu, sibuk pelayanan, dan tanpa kita sadari kita tidak punya waktu untuk diam, istirahat, dan menenangkan diri. Dan kalau orang Sunda mah baterai lowbat gitu ya, yang udah low tapi kita paksain untuk mengerjakan semuanya dan akhirnya mati total gitu ya. Nah harusnya kan ada waktunya untuk kita itu mengecas gitu ya. Atau kalau dalam emosi mental adalah seperti ini. Setiap orang itu punya yang namanya tabung emosi. Nah, seberapa besar tabung emosi masing-masing orang itu berbeda. Ketahanannya nggak sama antara saya dengan Mas Ari. Dan setiap hari Mas, kita itu sedang menabung emosi ke dalam tabung itu. Nah, apa yang dimasukkan ke situ? Apakah kita masukin tabung itu tabung cinta yang manis, yang mengubah suasana hati kita, atau lebih banyak tabungan emosi negatif, marah, benci, kesel, nangis, kecewa gitu ya. Dan itu semua kita tabungin sampai pada satu titik tabung itu sudah tidak bisa lagi menampung semua emosi, dan itulah seperti ledakan keluar burs gitu loh. Yang akhirnya kita pun bingung dengan diri kita sendiri. Kenapa ya? Kok gue tuh jadi kayak nggak tahu diri gue sendiri. Gue tuh lagi maunya apa? Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya mesti tersinggung gitu, Mas? Itulah yang disebut dengan burnout. Oke. Jadi artinya seperti Ibu Sarah tadi sampaikan, dari semua golongan, semua usia tidak kebal dengan yang namanya burnout ini ya, Bu ya? Betul. Oke. Ya. Nah, apa bedanya burnout dengan stres? Supaya kita tahu kayaknya kalau gue baru stres gitu ya, belum sampai burnout, belum sampai lelah yang gimana, yang membuat kinerja turun, perilaku berubah. Nah, banyak orang yang nanya, Sar, apa sih bedanya antara stres dengan burnout ya? Kalau stres itu menandakan bahwa seseorang itu lagi memikul tanggung jawab yang cukup banyak,
ya yang diembannya, tapi mereka tidak mengalami kelelahan secara emosi gitu loh. Jadi dia hanya ngerasa, aduh banyak banget gitu ya tanggung jawab yang aku harus selesaikan, tapi tidak menyebabkan kelelahan. Hanya ngerasa, aduh banyak ya yang harus dikerjain. Nah itu baru stres. Jadi apa bedanya stres dengan burnout? Jadi yang paling gampang adalah burnout itu adalah stres yang menumpuk selama beberapa waktu tertentu. Jadi stres itu termasuk burnout, yes. Tapi stres orang stres belum tentu burnout. Tapi orang burnout pasti stres. Jadi numpukin stres jadi burnout. Nah gitulah Mas Ari biar gampangnya ya. Atau burnout itu lebih besar dari stres. Nah Oke, iya. Jadi stres ini bisa menjadi pintu masuk burnout ya Bu ya. Jadi kalau stresnya nggak diatasi dengan benar begitu ya. Betul. Ya, jadi burnout itu adalah ketika saya, Sobat Maestro atau Mas Ari terlalu banyak menginvestasikan emosi, intelektual, termasuk fisik atau pekerjaan tanpa upaya untuk memulihkan diri sendiri gitu ya. Jadi berlebihan menginvestasikannya. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang burnout ya? Ciri-ciri secara fisik nih, orang kalau lagi burnout nih ya, Sobat Maestro, yang pasti merasa badan itu terasa kayak lelah ya. Badannya kok capek gitu ya. Terus udah pasti susah tidur, kemudian juga mengalami perubahan nafsu makan ya, bisa ada orang yang jadi over makannya, ada orang yang malah memilih jadi nggak mau makan, jadi perubahan yang tidak normal. Kemudian sakit kepala yang berkepanjangan dan nyeri otot. Nah Mas Ari, kalau badan kita terasa nyeri ya, itu tuh bukan rematik, itu tuh lagi kelelahan ya. Jadi betul, iya. Badan parah rakit ya, padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu, belum yang lari maraton, bukan nggak ngapa-ngapain kan. Itu tanda-tanda orang yang sedang kelelahan secara mental ya, tapi dirasa di fisik kita. Nah, terus kalau secara psikologis gimana? Kita mulai jadi kekurangan motivasi. Yang tadinya kita menggebu-gebu mengerjakan sesuatu, mendadak kita tuh pengen berhenti gitu loh. Udahlah berhenti aja gitu. Kita nggak peduli. Rugi. Misalnya kita lagi ngerjain satu proyek yang udah setengah jalan. Terus kita tuh dengan santainya bisa bilang gini, udah, aku udah capek. Aku udah nggak mau mikir lagi. Pernah nggak ketemu orang yang kayak gitu? Udah Mas Ari, please Mas Ari. Udah cukup sampai sini Mas Ari. Jangan gue push lagi. Udah cukup. Saya nggak mau lagi. Nah itu tuh orang yang burnout. Padahal kita terus bilang, jangan dong, sayang ini kita udah kerjain setengahnya, masih nggak setengah lagi gitu kan, kita mau bilang gitu. Tapi kalau orang udah burnout, enggak, gue udah nggak peduli, mau rugi lah, udah pokoknya gue udah nggak mau lagi gitu loh. Nah itu ciri orang lagi burnout atau kelelahan ya. Kemudian meragukan diri sendiri, mulai nggak yakin dengan kemampuan kita. Kita bisa bilang, Mas, kayaknya boleh nggak dipikirin ulang, kok kayaknya saya ngerasa nggak sanggup untuk ngelanjutinnya nih, saya nggak sanggup. Padahal kan kalau awal kan orang bisa ayo gitu. Tapi ketika sudah sampai di titik burnout, dia langsung, aduh Mas, maaf ya, kayaknya untuk sekali ini aku kok nggak ngerasa yakin. Apa ya udah ya kita nggak terusin, takutnya aku nggak mampu melanjutkannya. Nah ada orang yang bisa begitu. Cenderung merasa gagal, cenderung merasa kesepian, kayaknya merasa hidup ini sedih, kok kayaknya aku tuh nggak ada yang bisa ngerasain perasaan aku gitu loh Mas. Misalnya padahal suami perhatian, tapi dia ngerasa, aduh kok aku tuh ya jadi istri punya suami kok kayaknya nggak pernah bisa ngertiin aku. Sekali aja apa yang aku pengen, kayaknya suamiku tuh nggak pernah bisa ngertiin. Anak-anak aku tuh nggak pernah ngertiin apa sih yang dipengen sama maminya. Nah, merasa sendirian, merasa hidup tidak berguna. Nah, itulah ciri-ciri orang yang lagi burnout ya. Nah, itu di psikologis. Nah, ciri sosialnya mulai mengisolasi diri ya. Rasa males gue ke arisan. Di arisan kayaknya orang semua ngelihat gue tuh kayak orang aneh. Udahlah gue gak mau ke gereja lagi. Di gereja tuh males. Banyak orang tuh nyakitin. Ya kalau ngelihat itu, ngelihat baju gue tuh dari bawah sampai ke atas. Udahlah males. Mendingan gerejanya di rumah aja ya. Kemudian mulai tidak mau menjalankan tanggung jawab lagi.
mulai menyerahkan tanggung jawab. Udahlah, maaf ya, Mami mah udah nggak bisa. Sok aja, Papi mah nyari lagi mau yang baru terserah, atau mau nyari Mbak. Nah, ya, itu orang yang burn out. Karena udah merasa gak dihargain. Udah Papi aja cari, sok siapa yang mau nyetrika, mau nyuci, mau ini, Mami mah udah gak sanggup. Sok cari aja siapa yang mau ngurus anak-anak, Mami mah udah gak sanggup. Nah itu tuh bahasa orang-orang yang lagi burn out. Ya. Iya. Terus sering marah. Nah itu yang paling sering ngomel. Ya, jadi perilaku yang berbeda. Merasa tidak puas, apa aja jadi diomelin gitu. Sampai anak-anaknya pun ngerasa, nih Mami kenapa ya? Apa aja salah, nggak ada yang benar di mata Mami gitu. Padahal mereka nggak tahu Maminya lagi burnout gitu, Mas. Kemarin juga ada yang cukup lucu juga sih Bu, yang kasih tahu bahwa ciri-ciri orang lagi burnout, malas mandi dan malas bangun tidur katanya Bu. Bisa jadi ya Bu ya? Bisa jadi gitu loh. Nah, gini Mas, setiap orang itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa dalam hidup kita ada batasan, fisik, keterbatasan secara mental, keterbatasan secara rohani. Kadang-kadang kita pengen menjadi hero, kadang-kadang kita pengen tampil menjadi pribadi yang kuat, kita pengen tampil menjadi seorang pribadi yang hebat, yang dikagumi oleh banyak orang. Ya kayak saya pemimpin di perusahaan, saya selalu pengen nunjukin semangat kepada banyak orang. Itu betul. Tapi apakah pertanyaannya, apakah saya selalu sekuat itu? Kan enggak juga. Ada masanya saya juga lelah gitu. Nah, kenapa saya mau bagiin ini? 2 minggu yang lalu saya itu sempat pelayanan ke Soe. Itu Soe di Kupang. Pulangnya itu kami melayani di situ 16.000 orang. Wah, luar biasa. Pengalaman rohani, kami bisa ngelihat anak-anak muda di lawat Tuhan. Mereka rindu dan haus. Lupa, pulang dari Soe itu Sabtu malam. Hari Minggu pagi saya pelayanan sampai sore, terus beresin koper. Senin pagi saya jalan ke Surabaya, saya kerja Surabaya, Malang, kemudian dari Malang saya ke Denpasar. Dari Malang ke Denpasar pesawatnya jam 6 subuh. Jadi saya harus di bandara dari hotel jam 4. Saya baru tidur jam 12, jadi tidur 3 jam. Dari situ ke Bali. Dari Bali saya pulang Sabtu malam lagi, pesawatnya dari Jakarta naik ke Bandung. Minggu pagi saya pelayanan, kemudian sorenya bongkar koper. Senin Selasa saya di Jakarta. Sok jagoan Mas ya. Merasa itu fisik strong ya. Merasa mental terus ini. Tapi saya lupa, Sarah, kamu punya batasan. Rabu itu saya badan rasanya ambruk Mas. Ya, rasanya mau ke kantor, kalau boleh waktu itu saya bilang, Tuhan, saya nggak pengen ke kantor, saya pengen tidur sehari ini saja. Tapi karena tuntutan pekerjaan saya ke kantor. Tapi sampai di kantor teman saya kerja itu bilang begini, Bu, wajah ibu tuh jelek banget. Udah gitu kebetulan komputer kami sistemnya bermasalah. Udah Bu, udah makan siang ibu pulang. Terus akhirnya saya lihat wajah saya. Itu wajah saya udah nggak jelas Mas, antara ekspresi senyum nggak jelas. Dan akhirnya saya sadar, kenapa saya nggak sempat nyari wajah Tuhan. Pagi-pagi udah lelah, cuma pagi berdoa, Tuhan, saya mau datang hari ini, biarlah hari ini penuh dengan mujizat dan pertolongan Tuhan. Baca 1 ayat, amin, gitu loh Mas. Jadi boro-boro dengar suara Tuhan. Akhirnya saya burn out, tapi saya sadar, saya salah. Saya sadari, Sarah, kamu itu betul kuat. Tapi ada batasan kekuatan kamu. Ada waktunya. Kamu harus ada yang namanya balancing antara bekerja, waktu istirahat, waktu pelayanan. Kamu harus atur. Dan akhirnya kemarin hari Sabtu, saya betul-betul 1 hari saya istirahat. Siangnya saya bilang baru sama anak saya, nah yuk kita keluar, temenin Mami jalan-jalan. Puji Tuhan hari ini sudah mulai pulih kembali. Jadi saya pengen bagiin ini supaya Bapak Ibu, Sobat Maestro, mari evaluasi bahwa kita itu kadang-kadang mungkin gak kuat. Ya walaupun kita jadi ibu gembala, jadi bapak gembala, ketua rayon, pemimpin pujian, yang kita tuh rasanya kalau harus tampil di depan tuh harus perfecto, 100%. Tapi kita harus sadari, ada saat dalam hidup kita menarik mundur dulu.
untuk kita bisa seperti anak panah yang ditarik mundur dan akhirnya meleset kembali, gitu loh, supaya menjadi tajam. Nah, Mas Ari, saya juga seneng Mas Ari bisa siaran bareng saya. Kalau hari ini Mas Ari capek, hayu tarik diri dulu ya, supaya tahu kalau kita capek ada waktunya untuk kita duduk diam, tenang, bahkan tidur, untuk kita bisa rest ya. Ada satu ahli itu dia katakan bukan rest in peace ya Bapak Ibu ya. Kalau rest in peace itu teman-teman waktunya kembali kepada Bapa di surga, istirahat selamanya. Tapi dia mengajarkan yang namanya rest in power. Apa sih rest in power? Kita cokin diri kita kepada sumber kekuatan kita. Siapa sih sumber kekuatan kita? Sumber kekuatan kita ada di dalam Yesus. Kita perlu waktu duduk diam, ngecas ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan, dan nggak ngomong ya. Kadang-kadang kalau berdoa itu indikasinya adalah kita ngomong sama Tuhan. Salah ya Sobat Maestro. Berdoa itu kita bicara sama Tuhan plus mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaan saya, buat Mas Ari, buat semua Sobat Maestro yang mendengarkan hari ini, kapan terakhir kita duduk diam dengar suara Tuhan? Kayaknya saya juga ditanya gitu, saya sampai bilang, iya Tuhan, saya juga sampai lupa kapan saya duduk diam dengar suara Tuhan. Kalau saya berdoa tiap hari saya berdoa gitu ya. Tapi kalau saya duduk diam dan dengar, kayaknya itu jam langka dalam hidup saya. Saya itu ribet dari bangun pagi teges bat-bit gitu ya. Dan itu yang membuat akhirnya kita lelah, kita frustasi, kita merasa gagal, yang akhirnya kita merasa hidup kita tidak berguna. Tuh Mas. Oke, jadi ini ada 2 pertanyaan Bu. Bagaimana kita mencegah dulu ya? Nanti kalau sudah Anda hari-hari ini lelah, tapi bagaimana kita bisa mencegah supaya kita nggak burnout? Apakah ini bisa dicegah atau memang setiap orang ini akan memasuki hal seperti ini Bu? Bisa dicegah kah? Ya, pasti seseorang akan pernah mengalami yang namanya burnout. Itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Oh, ternyata saya tuh ada batas gitu ya. Saya sendiri punya acuan gini, kalau seminggu saya 2 hari tidurnya kurang, itu udah pasti saya akan lelah secara mental. Itu tuh jadi saya udah tahu gitu. Saya udah tahu dengan badan saya, sinyal tubuh saya tuh udah tahu gitu ya. Nah, ternyata secara psikologi orang itu tidak akan langsung burnout Mas Ari. Jadi ada 4 fase yang kita pada akhirnya masuk di fase burnout. Fase yang pertama itu adalah fase bulan madu, di mana kita memulai sesuatu secara exciting. Baik, tapi ingat, ketika kita memulai sesuatu dengan exciting dan mulai berlebihan, ada burnout mengancam di ujungnya, gitu ya. Nah, fase yang pertama ini disebutnya fase honeymoon, di mana kita tuh lagi suka sesuatu ya. Ketika kita merasa energi kita full, kita merasa optimis, dan kita akan merasa akan puas dengan apa yang kita akan kerjakan. Biasa ada orang ya, pokoknya lagi exciting banget. Nah, tapi nggak berapa lama ketika mulai dikerjakan, mulai stres datang. Nah, sebenarnya stres ini kita sudah menunjukkan indikasi kalau kita tidak bisa meredakan stres, dan stres ini makin menumpuk, mulai masuk ke fase stres kronis. Nah, kalau yang awal mulai stres, mulai kepikiran, kayaknya enggak ya, pusing nih, kenapa pegawai nggak beres, kenapa ya pekerjaan saya di rumah makin nggak bisa, pelayanan saya kok kayaknya makin kesini makin banyak dan saya makin overload gitu ya. Itu udah mulai stres. Nanti kalau nggak bisa gimana ya, udah mulai, tapi belum gimana-gimana. Mulai pindah ke stres kronis, yang kita mulai merasa, waduh ini udah nggak benar nih, ini ada yang salah nih. Tapi saya nggak tahu lagi nih, pelayanan saya nggak bisa lagi di stop. Karena ini semua udah jadi tanggung jawab saya, misalnya begitu ya. Dan semua orang membutuhkan saya. Nah, kita kan kadang-kadang ngerasa pelayanan itu cuma kita yang bisa melakukannya gitu ya. Sampai akhirnya kita nggak bisa bilang enggak. Kayaknya nggak bisa, siapa lagi ya yang bisa gantiin aku jadi penyiar? Siapa yang bisa gantiin gua konseling gitu ya? Sementara ini
saya juga lagi dikejar-kejar beberapa kasus konseling, dan semuanya itu yang namanya SOS gitu, yang bukan kasus sederhana, dan ini nyangkut nyawa orang. Jadi saya ngerasa ini penting dan gak bisa, tapi akhirnya saya yang burn out gitu loh, yang ngerasa yang ini harus ini, yang ini harus ini, yang ini harus ini, mana satu yang saya harus duluin. Nah, sudah ke kronis, akhirnya meledaklah jadi burn out, yang akhirnya saya juga bingung gimana cara ngatur jadwalnya, jadwal konseling, jadwal pelayanan, jadwal gereja, jadwal sama anak. Akhirnya saya juga terdiam dan bingung sendiri dan nggak tahu ngapa-ngapain, dan lebih parahnya nggak ngapa-ngapain akhirnya, Mas. Iya, betul. Kan itu yang parahnya gitu, sampai akhirnya saya juga mikir, duh, saya masih bisa facial gitu ya, saya masih bisa me time. Ini mah bener-bener enggak, dan saya nggak ada me time-nya. Orang konseling, saya jadi burn out gitu, karena saya juga mendengarkan cerita yang bukan yang manis, bukan yang enak didengar, tapi cerita yang menyedihkan, yang membuat saya menjadi terbebani juga. Padahal harusnya saya punya me time untuk mengalihkan itu semua. Nah gitu, Mas. Oke, jadi namanya burnout ini nggak ujuk-ujuk ya, Bu ya. Ada fase-fasenya tadi ya, Sobat Maestro ya. Jadi nggak mungkin ada orang ujuk-ujuk burnout ya. Iya. Itu mau jadi orang aneh, enggak, Mas. Iya. Itu berarti itu sudah memasuki beberapa fase. Cuman seperti Ibu Sarah tadi sampaikan, kadang-kadang kita seringkali tidak aware gitulah dengan alarm-alarm yang sudah disampaikan tubuh begitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah, Mas, yang tadi kita suka merasa diri kita tuh kuat. Kemudian kita merasa gua tuh pemimpin. Iya. Gua kuat. Saya nih bapak, saya harus kuat. Gimana nanti anak-anak saya? Saya setuju, tapi kita perlu mengukur kekuatan kita ya. Saya ini harus jadi ibu yang hebat, setuju. Kita harus jadi manajer yang hebat, setuju. Kita harus jadi ketua komsel yang hebat, saya setuju. Tapi kita perlu mengukur kekuatan kita, di mana batasnya dan di mana waktunya baterai kita berkurang. Kita harus rest in power. Nah, saya mau cerita yang di Alkitab. Bagaimana secara rohani? Ada satu cerita yang sebenarnya cukup sering kita dengar ya, mengenai Elia. Iya. Elia mengalami burnout. Kalau kita ingat cerita Elia di 1 Raja-Raja 19, Sobat Maestro masih ingat? Di situ Elia membunuh nabi-nabi Baal 450. Berapa orang? 450 dicincang sama berapa orang? 1 orang. Mas, kalau saya bayanginnya, orang nyincang ayam 200 juga kayaknya effortnya udah gimana ya? Capek atuh, Bu. Orang yang bakul ayam aja udah uyuhan gitunya. Ini 450 orang. Saya tuh nggak kebayang gitu ya. Nah, sampai ketika itu peristiwa heroik itu lewat, saya tahu dia udah kelelahan, ya. Nah, ketika di 1 Raja-Raja 19, Elia ke Gunung Horeb, saya bacain ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk ke wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang terakhir, yang ke-8. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, ya ini gunung Horeb. Luar biasa nih, di cerita ini, Elia yang heroik, dia bisa melakukan hal yang besar. Tapi ketika dia burn out, apa yang terjadi? Baru diancam sama Ratu Isabel, dia udah langsung pengen mati. Bayangkan, 450 melawan 1 loh ya. Saya kira ketika dia mau membunuh Nabi Baal, nggak ada orang yang diam terus bunuhlah aku Elia. Pasti akan merontak, melawan gitu ya Mas. Siapa sih yang mau dibunuh gitu ya? Saya tuh nggak bisa bayangin gimana heroiknya Elia dalam hal ini. Itu dia bisa berani ngelawan 450. Sehebat apapun Elia, itu kalau dikeroyok mati Mas, gitu ya. Betul. Tapi dia bisa berhasil. Tapi ketika di posisi dia burn out, baru diancam sama Isabel doang, sama wanita doang, dia udah mau minta mati Mas, gitu kan. Jadi seperti itulah ketika orang yang burn out, dia merasa dirinya gagal, merasa dirinya nggak berguna, ya udah tinggal mati, gitu kan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyediakan apa? Roti bakar dan air di kendi. Masih ingat firman Tuhan bilang, Tuhan itu apa? Firman kehidupan, benar nggak? Pada mulanya adalah firman. Balik lagi, Tuhan menyediakan kepada Elia roti dan air. Terus dia suruh tidur, terus dibangunin lagi, makanlah. Tuhan kasih lagi apa? Roti dan air. Sampai akhirnya dia pulih dari burnout-nya, dan dia bisa berjalan berapa hari? 40 hari, 40 malam, melewati gurun pasir, gurun yang gersang, gurun yang tidak indah. Kalau di Bandung lewat ke Lembang, puji Tuhan Mas Ari pasti kuat. Kenapa? Pemandangannya indah, adem, ya, enak. Lah ini lewat padang gurun yang gersang, yang pemandangannya cuma pasir, 40 hari loh ya. Tapi dia kuat. Kenapa? Karena dia pulih dari burnout-nya. Dia pulih dari rasa lelah dan capeknya. Karena dia mendapati ada makanan dan minuman dari surga yang melambangkan Yesus di dalam hidupnya. Mas, balik lagi. Yuk bareng-bareng saya, Mas Ari, Sobat Maestro, rest in power. Mari kita cokkan listrik kita kepada Yesus, supaya kita dapatkan firman dan air kehidupan. Saya jujur, kita bilang bahwa kekuatan kita datang dari Tuhan. Dari makanan itu firman Tuhan kan, bahwa manusia hidup bukan dari roti dan itu ya, tapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi jujur, seberapa banyak kita mau baca firman? Jujur, saya sendiri, saya jatuh bangun untuk bisa terus baca firman. Ya saya lebih suka dengerin aja gitu ya, kalau pagi Debbie Basir setengah jam, udah enak ketimbang saya harus baca Alkitab. Tapi Tuhan bilang, Sarah, ada waktunya kamu rest in power. Jangan sampai kamu rest in peace. Karena apa? Burnout yang berkepanjangan di atas fase yang keempat, yang tadi ya dari kronis ke burnout, dan burnout yang berkepanjangan akan menyebabkan kita depresi. Depresi yang tadi sakit kepala berkepanjangan, tidak bisa tidur, akhirnya merusak semua tubuh kita yang sehat, dan ujungnya kita jadi rest in peace. Kalau saya milihnya rest in power, karena itu memulihkan saya, mengembalikan seorang Sarah pada Sarah yang sesungguhnya, Sarah yang semangat, Sarah yang punya banyak talenta yang Tuhan kasih, Sarah yang luar biasa. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena ada Tuhan yang besar dalam hidup saya. Gitu Mas. Iya. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang dianggap orang sepele, tapi ini sangat berbahaya dan merusak ya, Sobat Maestro ya, Ibu Sarah ya. Betul. Ya. Ada lagu zaman jadul, lagunya saya,
lelah gitu, yang lelah hati ini. Oh, lagunya Rafiqa Duri itu judulnya Rela. Ya, bagaimana bahwa banyak orang hari-hari ini lelah. Kenapa? Karena pakai topeng. Kita nggak jadi diri kita sendiri. Kita pengen menunjukkan kepada orang lain kesempurnaan. Ya, padahal hidup kita nggak sempurna tanpa Tuhan gitu ya. Mari galin topeng-topeng kita yang kita pengen tunjukkan sesuatu yang sempurna kepada banyak orang. Mari kita jadi apa adanya. Tapi bukan berarti jadi hidup sembarangan, tidak ya. Kita jadi orang yang kuat karena ada Tuhan. Kita jadi orang yang hebat karena ada Tuhan juga ya. Saya mau terakhir di Matius ya 11. Ini tuh ayat yang sudah sering banget ya. Di situ dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan apa? Memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita bawa semua beban-beban hidup kita kepada Tuhan hari ini. Jangan mau pikul sendiri. Nggak kuat hari ini kita mikul sendirian. Terus belum tentu beban ini kita bisa bagi kepada orang lain. Ya, mungkin suami kita harapkan, ayolah Pak, bantuin, bebanku nih udah berat banget gitu ya. Tapi suami kita bilang, Mah, beban hidupku juga berat. Mama nggak tahu, di kantor saya tuh stres ngurusin pegawai, ya. Terus kita bilang sama anak kita, ayo dong rasain, Mama nih capek loh. Anak kita bilang, Mama nggak rasa, kami nih lebih capek lagi di sekolah, PR banyak, ujian banyak. Nah, akhirnya kita merasa sendiri. Nah, sebenarnya tadi saya ada yang lupa ya, di 1 Raja-Raja ini, yang ayat 1:19 ayat yang ke-10, kenapa salah satunya si Nabi Elia burnout ya, saya bacain ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Nah, ini satu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi salah satu penyebab burnout adalah loneliness. Kita merasa kita sendirian, berjuang sendirian. Hari ini saya mau bilang, kita nggak sendirian. Jangan pikul beban kita sendirian. Kita nggak sanggup. Ya, kalau kita andalin orang yang terdekat dengan kita, mungkin ada yang mau menanggung beban kita. Tapi mereka juga punya beban hidup juga. Belum tentu mereka sanggup menanggung beban kita lagi yang lain. Ya, jadi mendingan udah kita bawa beban kita kepada Tuhan. Tuhan, aku lelah jalanin hidup. Setiap hari aku lihat penyakitku nggak semakin baik. Aku lelah, aku bosen makan obat yang terus-terusan gitu ya. Tuhan, aku bosen ngerjain semua kerjaan rumah yang gak pernah habis. Tuhan, aku lelah lihat anak-anakku gak semakin baik. Tuhan, aku lelah dengan kehidupan. Uang aku gak pernah berubah. Makin kesini uangku rasanya makin berkurang, makin habis, yang aku gak tahu aku masih bisa hidup setahun atau 2 tahun lagi. Mari datang sama Tuhan, serahin hidup kita sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Jadi hari ini saya, Bas Ari, dan para Sobat Maestro, mari kita boleh bilang, Tuhan aku capek. Tapi nggak sampai di situ. Tuhan aku capek, tapi aku mau serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Aku mau dengar apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Itu baru aminnya. Dan duduk, diam, dengar Tuhan mau ngomong apa sama kita. Itu Mas Ari. Oke. Nah, ini mumpung ada Ibu Sarah ya, Bu, ada dualisme ini Bu ya. Ada beberapa yang saya, ada beberapa temen gitu kan. Tadi kan Ibu Sarah juga singgung ya bahwa dia loneliness, dia tidak mau tergabung dalam sebuah komunitas gitu. Ada beberapa orang yang ada apa enggak, aku cuma mau sama Tuhan aja gitu. Jadi ketika ditanya ada apa, oh enggak, sama Tuhan aja gitu.
Itu gimana Bu untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Kadang-kadang kan kita ngerasa kasihan gitu ya. Jadi dia nggak mau tergabung dalam sebuah komunitas. Dalam sebuah survei mengatakan orang yang hidup memiliki komunitas usia hidupnya lebih panjang daripada sendirian begitu. Nah, ada orang-orang yang seperti itu Bu. Jadi apa ya, kayak dualisme gitu Bu, ada sedikit ekstrim gitu. Jadi ada apa, oh enggak, aku mau ngomongnya sama Tuhan aja ya, diajak konseling nggak mau, diajak komsel nggak mau, enggak, sama Tuhan aja. Nah itu gimana Bu menghadapi orang-orang seperti ini Bu? Oke. Jadi orang yang tadi ciri-ciri yang masih dalam taraf burnout, stres, depresi, itu pasti antisosial. Oke. Jadi kalau ada orang bilang begini, Mas, aku mah nggak mau ke gereja lagi. Mas, aku mah nggak mau lagi kumpul-kumpul. Yeah. Aku mau sama Tuhan aja. Artinya sebenarnya orang ini belum pulih. Artinya dia masih dalam taraf stres, malah masih dalam taraf depresi. Okay. Nah, orang seperti ini tuh sebenarnya masih harus ditolong. Gitu. Jadi itu hanya sebuah pelarian yang membuat dia udahlah, ketimbang aku pusing gitu ya, udah aku hidup berdua sama Tuhan aja. Sebenarnya mungkin enggak? Ya enggak juga dong. Ya, kita tetap membutuhkan orang lain untuk kita bisa berjalan bersama-sama. Kita ini masih di bumi, kecuali sudah di surga. Jadi saya menemukan banyak orang yang selalu beralasan enggak, gue mau sama Tuhan aja. Itu tuh sebenarnya dia belum pulih aja gitu. Dia masih ada di dalam gitu. Yang sebenarnya kita perlu tolong. Yang kita perlu dampingi. Oh, kamu masih mau di rumah? Oke. Tapi ingat ya, minggu depan yuk ke gereja lagi gitu ya. Dideketin, jangan ditinggalin. Karena makin dia dalam, makin dia antisosial. Yang saya takutkan adalah dia makin terpuruk, kemudian makin depresi, dan sampai akhirnya nanti jadi ODGJ atau pada akhirnya sampai kasus yang bunuh diri mengakhiri hidup gitu loh Mas. Oke. Jadi tetap ini aja ya Sobat Maestro ya, didampingi dan jangan dipaksa ya. Artinya ya cukup tahulah bahwa oh ya, artinya orang ini masih belum dipulihkan, sekalipun mungkin ya seperti Ibu Sarah sampaikan tadi, memakai topeng biar kelihatan rohani begitu ya. Itu artinya dia sedang menutupi sebuah luka yang harus dipulihkan. Dideketin aja secara personal ya. Jadi jangan dibawa ke komunitas ya. Nanti lebih luka lagi ya sebetulnya ya. Iya, betul. Iya. Nah, satu kali saya pernah bertemu dengan satu orang konseli yang sudah pulih. Dia sama gitu. Jadi dia bilang, kebetulan dia anak muda, dia bilang, Tante, saya tuh takut kalau ketemu keramaian. Kalau orang ngelihat saya itu seperti semua orang menuduh saya. Padahal muka orang cuma ngelihat dia, kenal juga enggak gitu ya, tapi dia sangat takut gitu kan. Sampai akhirnya dia mulai di konseling dan pulih. Terus akhirnya saya melakukan termination, dan dia bilang apa, Tante, ternyata saya ini bodoh ya Tante. Kenapa nak? Ternyata ketika aku bisa di mall, orang ngelihat ya cuman ngelihat gitu ya, mereka nggak mikirin aku. Iya. Jadi terus sekarang kamu gimana? Tante, aku puji Tuhan, aku udah bisa ke mall. Pertama sampai gemeteran Tante, pertama kali saya ke mall. Terus akhirnya saya mulai mau ke gereja takut Tante awalnya. Tapi ketika ke gereja terus ada yang ngajakin ke komsel, aku mulai ngerasa ternyata dunia itu indah ya bersama-sama. Nah, tapi untuk itu butuh beberapa bulan yang gak bisa instantly. Gitu, dia ngerasa bahwa di tengah banyak orang tuh menakutkan gitu loh. Oke, iya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting ya Sobat Maestro ya. Mungkin hari-hari ini Anda kadang-kadang malu mengungkapkan, capek, lelah, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Tetap mempunyai batasan ya, dan kita juga mesti harus berani minta izin, rehat gitu ya Bu ya. Baik dari pelayanan, di tempat kerja aja kan ada cuti dan segala macamnya gitu. Oke, sebetulnya masih banyak hal yang ingin saya korek-korek nih Ibu Sarah. Kebetulan pas lagi capek nih saya. Waktunya duduk, diam, istirahat ya. Oke. Nah, jangan sampai nanti dalam tanda kutip dipaksa Tuhan istirahat di rumah sakit loh ya. Jadi
Nah, itu dia ya. Lumayan juga ya. Saya hampir 1 bulan Bu rest Bu. Waduh, ternyata terlalu banyak hal yang harus harus dibatasi dan itu berpengaruh pada imun dan akhirnya ya harus rest di rumah sakit dan beberapa minggu di rumah begitu. Nah, Ibu Sarah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari bahasan kita hari ini, Bu Sarah? Sobat Maestro, sekali lagi bahwa berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti kita nggak ada masalah, bukan berarti jalan kita tuh datar terus ya. Tuhan izinkan perjalanan kita turun landai. Kadang kita di bawah Tuhan naik tinggi ya, dan semua itu harus kita jalanin. Dan saya mau bilang, kita nggak bisa jalan sendirian. Kita perlu orang lain. Ada perlu orang-orang yang kita cintai, mendampingi kita, bersama dengan kita. Tapi poinnya, saya hari ini satu kata kunci, rest in power. Yes. Selalu charging iman kita, mental kita kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa mengatasi segala sesuatunya di atas kemustahilan. Yes. Jadi, selalu ada cinta, selalu ada harapan, jangan putus asa, be yourself. Tanggalkan topeng, hidup seperti apa yang Tuhan mau, ya. Itu aja pesan saya hari ini buat semua Sobat Maestro. Iya, jadi selalu ada solusi ya Sobat Maestro, dan jangan takut kalau hari-hari ini Anda merasa capek, istirahat ya, dan healing begitu ya. Dan semoga apa yang disampaikan Ibu Sarah ini juga menjadikan satu kabar baik ya bagi Anda semuanya. Jika Anda ingin mendapatkan layanan lebih intens, nanti kita akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Ibu Sarah, terima kasih, cepat pulih, sehat terus Ibu Sarah. Terima kasih. Baik Sobat Maestro, dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Sarah, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mohon pamit. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokoler kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih hari Selasa hanya di 92,5 Maestro FM.